Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam yaitu nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman bapak ibu sekalian yang saya banggakan, dari saya sendiri Rudi Sugiarto, saya akan mencoba mempresentasikan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan sistem persarapan akibat perubahan vaskularisasi. Masuk kepada bagian pertama, ada otak. Otak terdiri dari beberapa bagian, ada cerebrum, cerebellum, dan brainstem. Cerebrum terdiri dari frontalis, yaitu otak bagian depan, temporalis, yang dimana temporalis ini terbagi menjadi dua, ada temporalis kanan dan ada temporalis kiri, dan otak oksipital atau disebut juga otak keseimbangan. Sedangkan cerebellum merupakan koordinasi. Di sini terdapat otot-otot yang menghubungkan antara cerebrum dengan brainstem. Sedangkan brainstem sendiri di sana terdapat serabut saraf yang menserapi antara otak dan sumsum tulang bagian belakang. Yang dimana sumsum tulang belakang ini terdapat saraf-saraf yang menserapi semua komponen di tubuh kita. Nah, brainstem ini berfungsi menjadi antena antara otak dengan tubuh, menerima dan memberi informasi. Ini antenanya di brainstem. Masuk ke materi, cerebrovascular accident disingkat dengan CVA atau stroke. Pengertiannya, stroke merupakan salah satu manifestasi neurologik yang umum timbul secara mendadak sebagai akibat adanya gangguan suplai darah ke otak. Adapun pengertian yang kedua, stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemi atau hemoragi sirkulasi saraf otak, menurut Major tahun 2007. Sedangkan pengertian stroke yang ketiga, stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan di otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Itu menurut Bati Caca tahun 2008. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari ketiga pengertian ini yang dimana stroke itu ditandai yaitu dengan berkurangnya atau terhambatnya pasokan oksigen ke otak. Masuk ke patofisiologi. Yang pertama penyebabnya itu dari trombus. Yang kedua dari hipertensi. Dari hipertensi yang alurnya arteri pecah. Dengan pecahnya arteri, suplai darah ke otak turun, menyebabkan anoksia atau hipoksia. Hipoksia menyebabkan iskemi. Iskemi juga menyebabkan infark atau jaringan otak permanen. Adapun dari trombus, arterinya tersumbat. Terus suplai darah turun, menyebabkan anoreksia dikarenakan suplai darah turun atau hipoksia. Nah, hipoksia atau anoreksia menyebabkan iskemi. Dan iskemi sekali lagi menyebabkan infark atau jaringan otak permanen. Gangguan aliran darah yang mengakibatkan stroke disebabkan oleh penyempitan atau tertutupnya salah satu pembuluh darah ke otak, dan ini terjadi karena seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama, trombosis cerebral yang diakibatkan aterosklerosis pada umumnya menyerang lansia. Trombosis terjadi pada pembuluh darah di mana oklusi terjadi, iskemia, udem, dan kongesti di jaringan sekitarnya. Yang kedua, emboli cerebral merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, atau udara. Pada umumnya, emboli berasal dari trombus di jantung yang terlepas dan menyumbat arteri cerebral. Yang ketiga, perdarahan intracerebral terjadi akibat pecahnya pembuluh darah. Untuk selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala stroke.
Yang pertama, tanda dan gejala stroke ditandai dengan kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, bisa dilihat secara kasat mata kalau terjadi kelumpuhan pada tubuh si pasien, kita bisa melihatnya secara kasat mata. Sedangkan yang kedua, lumpuh pada salah satu sisi wajah. Yang ketiga, tonus otot lemah atau kaku. Yang keempat, menurun atau hilangnya rasa. Yang kelima, gangguan lapang pandang. Yang keenam, gangguan bahasa yang ditandai dengan disatria, kesulitan dalam membentuk kata, aphasia atau disfasia, bicara defektif atau kehilangan bicara. Yang ketujuh, gangguan persepsi. Yang kedelapan, gangguan status mental. Itulah untuk gejala dan tanda-tanda orang yang terkena stroke. Nah, selanjutnya masuk kepada diagnosis. Pada diagnosis penyakit cerebrovaskular, maka tindakan arteriografi adalah esensial untuk memperlihatkan penyebab dan letak gangguan. Adapun pemeriksaannya, yang pertama berupa CT scan dan MRI, magnetic resonance imaging. Merupakan sarana diagnostik yang berharga untuk menunjukkan adanya hematom, infak atau perdarahan. Sedangkan EEG, elektroencephalogram, dapat membantu dalam menentukan lokasi. Selanjutnya masuk kepada prinsip pengobatan pada therapeutic windows. Yang pertama, jaringan penumbra ada aliran lagi sehingga jaringan penumbra tidak menjadi iskemik. Yang kedua, meminimalisir jaringan iskemik yang terjadi. Masuk ke terapi umum. Untuk merawat keadaan akut perlu diperhatikan faktor-faktor kritis sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan tanda-tanda vital. Adapun untuk menstabilkan tanda-tanda vital, yang pertama bisa dilakukan dengan mempertahankan saluran napas. Untuk melakukannya yaitu dengan sering melakukan penghisapan yang dalam, supaya oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu lebih banyak. Yang kedua dengan pemasangan oksigen. Yang ketiga, tracheostomy. Dan yang keempat, pasang alat bantu pernapasan bila batang otak terkena dengan pemasangan ETT. Biasanya dilakukan di ICU. Nah, dengan pasien MBO mati batang otak dipasang ETT dan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Terus kendalikan tekanan darah sesuai dengan keadaan masing-masing individu, termasuk usaha untuk memperbaiki hipotensi maupun hipertensi. Yang kedua, deteksi dan perbaiki aritmia jantung. Yang ketiga, merawat kandung kemih. Yang keempat, mempertahankan posisi penderita dengan baik secepat mungkin. Adapun untuk mempertahankan ini posisi bisa dilakukan dengan tidur 30 derajat supaya tidak memberatkan pasien. Dan penderita juga harus dibalik setiap jam dan latihan gerak pasif setiap 2 jam. Nah, beberapa hari dianjurkan juga untuk dilakukan gerakan pasif sepenuh sebanyak 50 kali per hari. Tindakan ini perlu untuk mencegah tekanan pada daerah tertentu dan untuk mencegah kontraktur terutama pada bahu, siku, dan mata kaki. Adapun penata laksanaannya, secepatnya pada therapeutic window, waktu dari serangan hingga mendapatkan pengobatan maksimal. Jadi mungkin tergantung juga terhadap waktu penanganannya. Therapeutic window ini ada 3 konsensus. Yang pertama konsensus Amerika yaitu 6 jam. Kalau pasien dengan waktu 6 jam sudah dibawa ke fasilitas kesehatan, mungkin lebih baik atau kondisinya akan lebih baik daripada pasien yang konsensus Asia, yaitu sekitar 12 jam. Dia lebih cepat. Nah, dan konsensus Eropa 1,5 jam. Mungkin konsensus ini bisa dibilang paling baik ya, soalnya kalau pasien lebih cepat ditangani, otomatis gangguan atau sesuatu yang tidak diinginkan atau penyakit keberlanjutannya bisa ditangani dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke terapi khusus, yang dimana terapi khusus ini ditujukan untuk stroke pada therapeutic window dengan obat anti-agregasi dan neuroprotektan. Obat anti-agregasi yang pertama golongannya pentosifilin, thielopidin, dan laufarin. Yang pertama, pentosifilin mempunyai 3 cara kerja. 1. Sebagai anti-agregasi atau menghancurkan trombus. Yang kedua, meningkatkan deformalitas eritrosit. Yang ketiga, memperbaiki sirkulasi intracerebral. Nah, obat yang kedua, neuroprotektan. Nah, jenisnya piracetam, menstabilkan membran sel neuron, contohnya neostrofil.
Cara kerjanya dengan menaikkan CAMP atau ATP dan meningkatkan sintesis glikogen. Obatnya yang kedua, nimodipin, golongan CA blocker yang merintangi masuknya CA2 positif ke dalam sel, contohnya nimotop. Dan cara kerjanya dengan merintangi masuknya CA2 positif ke dalam sel dan memperbaiki fungsi jaringan otak. Selanjutnya, sitikolin, mencegah kerusakan sel otak, contohnya nikolin. Cara kerja dengan menurunkan free fatty acid, menurunkan generasi radikal bebas dan biosintesa lisetin, ekstrak ginkgo biloba, contohnya ginkan. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pembedahan. Endarterektomi karotis dilakukan untuk memperbaiki peredaran darah otak. Penderita yang menjalani tindakan ini seringkali juga menderita beberapa penyulit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler yang luas. Tindakan ini dilakukan dengan anestesi umum atau bisa disebut juga dengan general anestesi, sehingga saluran pernapasan dan kontrol ventilasi yang baik dapat dipertahankan. Kenapa dengan tindakan endarterektomi karotis harus dilakukan dengan general anestesi? Dikarenakan pada tindakan ini sangat memerlukan kestabilan dalam, salah satunya dalam tensi. Kalau tensi terlalu tinggi, apalagi pada operasi-operasi kraniotomi ya, seperti membuka tengkorak, kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, dan kalau terlalu rendah bisa menyebabkan iskemi karena kurangnya pasokan ke otak. Nah, untuk anestesi sendiri mungkin mereka lebih tahu biasanya, karena di dalam teknik anestesi sendiri kalau nggak salah ada yang namanya kontrol anestesi dan ada pressure anestesi. Mungkin itu bisa ditanyakan kepada anestesinya ya. Selanjutnya kita masuk kepada asuhan keperawatan. Seperti biasa, pada asuhan keperawatan terdapat pengkajian. Apa aja yang mesti kita kaji dari pasien tersebut? Yang pertama, perubahan pada tingkat kesadaran atau responsivitas yang dibuktikan dengan gerakan, menolak terhadap perubahan posisi, dan respon terhadap stimulasi yang berorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang. Yang kedua, ada atau tidaknya gerakan volunter atau involunter yang terdiri dari ekstremitas, tonus otot, postur tubuh, dan posisi kepala. Apa itu gerakan volunter atau involunter? Gerakan volunter ialah gerakan yang dimaksud, disadari, dan sampai pada tujuan. Sedangkan involunter ialah gerakan yang tidak disadari atau bisa disebut juga gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang ketiga, kekakuan atau fleksibilitas leher. Yang keempat, pembukaan mata, ukuran pupil komparatif, dan reaksi pupil terhadap cahaya dan posisi okular. Yang kelima, warna wajah dan ekstremitas terdiri dari suhu dan kelembaban kulit. Yang keenam, kualitas dan frekuensi nadi, pernapasan, gas darah arteri sesuai indikasi, suhu tubuh, dan tekanan arteri. Yang ketujuh, kemampuan untuk bicara. Yang kedelapan, volume cairan yang diminum dan volume urin yang dikeluarkan setiap 24 jam. Jadi itu semua yang perlu kita kaji. Dari mulai dia geraknya, ukuran pupilnya, kesimetrisannya. Lanjut kepada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Adapun untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama kita harus bisa atau berusaha menggali kepada si pasien ada tidaknya kerusakan mobilitas fisik yang ditandai dengan hemiparese atau kehilangan koordinasi dan keseimbangan, spastisitas, dan cedera otak. Yang kedua, kita juga harus bertanya kepada pasien atau mencoba menggali adanya nyeri yang berhubungan dengan hemiparese dan disus. Yang ketiga, kurangnya perawatan diri harus digali. Harus dilihat dan diperhatikan. Nah, kurang perawatan enggak? Nah, biasanya ditandai dengan gejala sisa stroke. Nah, yang keempat, kerusakan komunikasi verbal yang ditandai dengan kerusakan otak. Yang kelima, perubahan proses berpikir yang ditandai dengan kerusakan otak, konfusi, ketidakmampuan mengikuti instruksi. Yang keenam, inkontinensia yang ditandai dengan kandung kemih, flaccid, ketidakstabilan dead rusor. Yang ketujuh, perubahan proses keluarga yang ditandai dengan penyakit berat dan beban pemberian perawatan. Untuk selanjutnya yaitu RENFRA, yaitu rencana perawatan yang terdiri dari beberapa poin. Satu, diagnosa, yang kedua tujuan, yang ketiga intervensi, yang keempat rasional.
Diagnosa itu kita mendiagnosa, contohnya kerusakan mobilitas fisik yang ditandai dengan hemiparesis, kehilangan koordinasi dan keseimbangan, spastisitas dan cedera otak. Nah, tujuannya ambulasi atau room normal dipertahankan, sendi tidak kaku sebagai tujuan dari mobilitas fisik, tidak terjadi atrofi, salah satu juga tujuan dari mobilitas fisik. Nah, intervensinya yaitu terapi latihan mobilitas sendi. Dijelaskan juga pada klien dan keluarga tujuan latihan pergerakan sendi. Nah, bisa dibaca ya itu selanjutnya. Yang kedua, nyeri kepala yang ditandai dengan hemiparesis disease. Tujuannya klien dapat mengontrol nyeri. Klien mengatakan nyeri yang dirasakan berkurang. Klien dapat mendeskripsikan bagaimana mengontrol nyeri. Klien mengatakan kebutuhan istirahat terpenuhi. Klien dapat menerapkan metode non farmakologik untuk mengontrol nyeri. Nah, kita intervensi yaitu dengan identifikasi nyeri yang dirasakan klien. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, berikan tindakan kenyamanan. Nah, yang keempat, berikan analgetik sesuai indikasi. Kalau misalkan nyeri tidak tertahankan dengan cara-cara yang mungkin tidak memakai obat, misalkan dengan cara relaksasi, jadi masih dirasakan sangat hebat, bisa diberikan analgetik sesuai indikasi. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri ya di makalah tentang rencana perawatan. Kita masuk kepada yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan tentang stroke, stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadinya gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan di otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau bahkan kematian. Stroke masih merupakan masalah medis yang menjadi masalah kesakitan dan kematian nomor 2 di Eropa serta nomor 3 di Amerika Serikat. Sebanyak 10% penderita stroke mengalami kelemahan yang memerlukan perawatan. Pengkajian yang sangat diperhatikan dalam asuhan keperawatan stroke ini adalah pemeriksaan fisik 12 saraf kranial. Diagnosa yang dapat diangkat pada asuhan keperawatan pasien dengan stroke ini adalah gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan tidak adekuatnya sirkulasi darah cerebral. Kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Defisit pengetahuan keluarga berhubungan dengan keterbatasan kognitif. Kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Perubahan persepsi sensori berhubungan dengan trauma neurologis. Gangguan harga diri berhubungan dengan perubahan psikososial dan risiko tinggi terhadap penelan. Berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Mungkin itu ya presentasi dari, semoga ada manfaatnya dan kurangnya mohon dikoreksi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Lillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.